Halo, saya Bigel Tikohalu, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Dalam video kali ini akan saya jelaskan secara singkat cara untuk mendiagnosis penyakit yang mengandung bakteri berupa E. coli, Salmonella sp, dan juga Klebsiella sp. Teknik diagnostik yang dapat digunakan untuk mendiagnosis bakteri E. coli yaitu yang pertama ada uji biokimiawi dan uji serologis. Namun metode ini mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan waktu yang lama, juga jumlah sampel yang banyak dan pembacaan hasil yang kurang tepat. Selanjutnya dengan cara kultur atau pembiakan bakteri pada media Meccanchi agar yang merupakan media selektif untuk bakteri gram negatif dengan warna merah muda. Media lain yang digunakan adalah eosin methylene blue atau EMB yang merupakan media selektif untuk E. coli dengan koloni berwarna hijau metalik. Identifikasi E. coli dapat dilakukan dengan melakukan kultur menggunakan sorbitol Meccanchi agar pada koloni yang murni. Yang ketiga ada teknik PCR yang merupakan salah satu teknik molekuler yang digunakan untuk mengidentifikasi penyakit infeksi yang disebabkan oleh E. coli. Metode ini memiliki banyak kelebihan, yaitu dapat menghasilkan amplifikasi produk yang akurat, cepat, spesifik, dan juga membutuhkan jumlah sampel yang lebih sedikit. Metode ini dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan diagnostik konvensional, yaitu kultur. Teknik diagnostik yang dapat diterapkan untuk mendeteksi bakteri Salmonella sp yang pertama menggunakan metode diagnosis isolasi dan identifikasi salmonella secara bakteriologik. Diagnosis dapat dilakukan melalui kultur darah pada hewan dengan septikemia, telur dari unggas dan isi perut fetus abortus, plasenta segar juga usap vagina. Sampel lingkungan termasuk pakan, air, dan feses dari hewan pengerat, juga burung liar, dapat membantu mendiagnosis Salmonella sp. Penggabungan uji PCR dan kultur bakteri akan lebih efektif dan lebih akurat untuk deteksi keberadaan Salmonella pada karkas ayam. Lalu ada pemeriksaan secara serologi. Pemeriksaan serologis dengan test plate agglutination menggunakan whole blood untuk bahan pemeriksaan yang mengandung banyak bakteri pencemar seperti feses, air kemih, juga media selektif lebih dulu dipupuk pada kaldu selenit selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian dipupuk pada media selektif agar untuk mendeteksi salmonella. Uji serologi pada hewan yang sakit parah jarang dipakai untuk diagnosis karena reaksi agglutinasi tidak muncul sampai 2 minggu setelah infeksi. Namun, uji serologi dapat dilakukan pada sampel kelompok hewan. Uji serologi meliputi pengujian darah lengkap untuk diagnosis cepat Salmonella pullorum dan Salmonella gallinarum pada unggas, dan uji agglutinasi tabung untuk semua spesies hewan ternak. Uji imunosorben terkait enzim juga tersedia untuk beberapa serovar. Saat ini komersial ELISA spesifik untuk Salmonella telah banyak digunakan secara rutin di sektor veteriner dan makanan di seluruh Eropa dan di Amerika Serikat. Teknik diagnostik yang bisa dipakai untuk mendiagnosa Klebsiella sp yaitu yang pertama kultur. Kultur menjadi standar baku dalam penegakan diagnosis Klebsiella pneumoniae. Spesimen didapatkan melalui darah, urin, cairan pleura, dan juga luka. Kultur Klebsiella pneumoniae tidak membutuhkan lingkungan khusus karena Klebsiella pneumoniae dapat dikultur dengan baik di lingkungan aerob ataupun anaerob. Sputum juga dapat diamati untuk gram staining dengan Klebsiella pneumoniae, menunjukkan bentuk seperti batang, pendek, dan juga dikelilingi oleh kapsul dan gram negatif. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan sampel yang mengandung Klebsiella pneumoniae, kemudian dikultur pada media biakan agar selektif bakteri gram negatif. Dengan tujuan seleksi bakteri gram negatif dan positif dapat teridentifikasi pertumbuhannya melalui seleksi media agar. Kemudian diinkubasi pada suhu 25-30 derajat Celcius yang merupakan suhu optimal bagi pertumbuhan bakteri gram negatif selama 1-2 hari. Kemudian koloni yang timbul diamati dan dianalisis menggunakan SPC atau Standard Plate Count. Hasil positif menunjukkan adanya koloni bakteri berwarna merah muda.
Selanjutnya secara serologis. Bacteremia Klebsiella pneumoniae yang diverifikasi kultur dianalisis untuk mengetahui kadar antibodi antikapsular polisakarida menggunakan enzim linked immunosorbent assay atau ELISA. Pasien yang terinfeksi mengekspresikan serotip antigen CPS yang digunakan dalam ELISA. Hal ini menunjukkan bahwa epitop yang secara struktural serupa juga ada pada antigen Klebsiella CPS. Infeksi bakteri juga dapat menyebabkan aktivasi sel B poliklonal yang dapat memicu respon anamnestik terhadap serotip Klebsiella pneumoniae lainnya. Lalu selanjutnya molekular dengan PCR ELISA. Metode PCR ELISA untuk mendeteksi strain klinis Klebsiella pneumonia. Sensitivitas dan spesifitas metode PCR ELISA ditentukan dengan menggunakan strain Enterobacteria. 16S rDNA Klebsiella pneumoniae diamplifikasi menggunakan primer spesifik gen lalu menghasilkan fragmen 260 BP. PCR ELISA dikenal sebagai metode yang akurat dan cepat untuk mendeteksi agen infeksi, dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai pengganti yang sesuai untuk semua aspek, karena metode ini cukup sensitif dan juga spesifik, dan cepat untuk mendeteksi strain dari Klebsiella pneumoniae.